pagi hari ini kami akan rilis kasus yang memang kemarin sempat jadi banyak pertanyaan dari teman-teman juga. Jadi kami langsung rilis hari Senin ini terkait dengan OTT Puli yang dilakukan oleh tersangka kita ini Sekcam Air Besi. Ya, pertama-tama saya bahas dulu terkait dengan ini. Rilisnya. Laporan polisi dasarnya laporan polisi nomor LP nomor 106 bulan 8 2024 tanggal 1 Agustus di mana korban merupakan Kades Talangbaru Ginting yang atas nama Bambang Wahyudi alias Bambang bin Bola. Pelanggaran pasal yang kami terapkan adalah pasal 368 junto 56 dan atau pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara. Waktu dan tempat kejadian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 10 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 1 Agustus sekitar 13.47 WIB antara Kecamatan Almajaya dan Kecamatan Air Besi Kabupaten Bogor Utara. Identitas tersangka inisial D yang merupakan Sekcam Air Besi, rekan-rekan juga mungkin sudah tahu juga, yang merupakan ASN Sekcam Air Besi. Untuk kronologi ini ada yang saya bacakan, ada yang saya uraikan dengan via lisan juga, uraian kejadian yang saya bacakan ini. Jadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli kemarin, korban dihubungi melalui telepon oleh saudara Ujang sekira pukul 7.30 agar datang ke rumahnya yang berada di Desa Dusun Coro, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bogor Utara untuk membahas perihal terkait dengan laporannya yang terhadap korban terkait penjualan aset Desa Talangbaru Ginting, Kecamatan Air Besi yang telah dilaporkan oleh saudara A selaku Ketua Umum LP3K. Rekan juga sudah tahu ini siapa. Lembaga Pemantau Pembangunan dan Pemberantasan Korupsi di Polda Bengkulu, LSM. Kemudian sekira pukul 9.30 korban tiba di rumah saudara Ujang di Desa Dusun Coro, Kecamatan Air Besi. Pada saat itu sudah ada saudara A ini di rumah saudara Ujang tersebut. Kemudian saudara A ini mengatakan laporan kau tuh sudah aku masukkan ke Polda, tapi aku usahakan untuk dicabut, untuk biaya pencabutan itu 30 juta. Pada saat itu korban tidak memiliki uang sejumlah yang diminta oleh saudara A tersebut. Kemudian korban mengatakan duit aku cuma ada 2 juta. Kemudian saudara Afri mengatakan kini duit 2 juta tuh aduh sama kamu. Korban mengatakan aduh. Lalu korban menyerahkan uang 2 juta itu. Lalu ada bahasa lagi, kalau untuk pencabutan yang di Polda itu gimana? Pada saat itu korban mengatakan jangan Cak Mano, kalau ada duit itu aku usahakan sekitar 5 juta. Kemudian saudara Afri mengatakan tidak bisa 5 juta, kau usahakan 7,5 juta, gitu selesaikan masalah ini. Kemudian saudara Afri pergi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Agustus saudara Ujang sekitar pukul 8 korban ditelepon oleh saudara Ujang dengan mengatakan Cak Mano duit itulah. Aduh apa tidak? Kebarusan Apri telepon aku sebenarnya dari malam tidak aku angkat. Jadi Cak Mano lagi kok. Kemudian korban jawab duit itu ada 4 juta. Kemudian saudara Ujang mengatakan yalah aku telepon A dulu, setelah aku telepon lagi. Kemudian saudara Ujang menelepon korban beberapa kali, namun tidak korban angkat. Dikarenakan korban merasa tertekan atau ketakutan. Sekira pukul 10.30 korban mengangkat telepon saudara Ujang. Kalau lewat dari jam 12 aku tidak urus lagi. Itu kata A, inisial A tadi. Karena setelah lewat jamnya, setelah mendengarkan telepon saudara Ujang tersebut, korban semakin panik dan merasa terancam. Kemudian korban, jadi kemarinnya memang korban ini sempat ke Polsek dulu. Laporan ke Polsek bahwa ada begini ada dilaporkan terkait dengan hal tersebut. Lalu Kapolsek Air Besi berkoordinasi dengan saya, dikarenakan tidak ada sama sekali hal-hal seperti itu terjadi. Penipuannya adalah saudara A ini yang merupakan ketum LSM LP3K ini, dia bilang dia sudah melapor ke Polda minta uang 30 juta. Pada faktanya tidak ada laporan di Polda. Laporan itu ada di Polres kami yang tangani. Dan kami tidak ada sama sekali berhubungan dengan mereka dan tidak ada sama sekali untuk minta-minta seperti itu. Tidak ada sama sekali.
saya tidak hanya bicara karena sekarang lagi sedang di media aja, saya bicara real. Ada faktanya seperti itu, silahkan rekan cek sendiri. Jadi setelah saya komunikasi sama Kapolsek Air Bersih, kita susun rencana setelah itu bersama dengan Kapolsek Air Bersih. Gimana caranya sehingga kemarin, yang pada saat kemarin itu lalu saudara langsung diserahkan uang itu senilai 4 juta itu, lalu diberhentikan oleh kami anggota Satreskrim, kami OTT di situ. Pada saat setelah yang bersangkutan terima, yang melalui Sekcam ini terima uang, di HP Sekcam tersebut juga ada juga saudara A itu sudah kirim nomor rekeningnya juga atas namanya yang bersangkutan langsung. Terkait dengan tipu muslihat adalah dia menjual nama Polda untuk minta-minta duit, minta-minta uang kepada kades tersebut. Sedangkan yang pertama, laporan tersebut tidak ada di Polda. Yang ada adalah di Polres. Sedang berada di Polres laporannya. Dan sementara dalam proses penyelidikan, dan tidak ada sama sekali hal seperti itu. Barang bukti yang diamankan tadi, 1 unit handphone merek Redmi Note 8 warna Space Black, 1 unit handphone merek Technospark 20C warna Cyber White, 1 unit handphone merek Infinix Smart 8 warna Timber Black, 1 unit handphone merek Infinix Hot 30i warna Glacier, uang cash pecahan Rp100.000 dengan nominal Rp4 juta, dan 1 unit mobil Daihatsu Grand Max pickup warna silver metalik. Nah, untuk sementara kasus sudah tahap penyidikan dan kita sudah tetapkan sebagai tersangka dan sudah kita tahan. Untuk tersangka satu lagi masih dalam tahap pengejaran. Nanti tolong aja beritakan di media, tidak masalah itu. Perkara ini saya usut tuntas. Jangan pula sampai jual-jual nama polisi aja itu. Bilangnya LP3K, tukang meres ujung-ujungnya. Saya kira seperti itu. Terima kasih.